Saudara yang terkasih, bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Pagi hari ini kembali kami dapat berjumpa dalam ruang Zoom ini untuk saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Sabtu tanggal 20 Agustus tahun 2022 dengan tema relasi yang dekat dan akrab. Sebelumnya mari kita bersama-sama memuji Tuhan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Tuhan adalah Gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara, seperti apakah relasi Bapak Ibu Saudara dengan orang tua saat Bapak Ibu Saudara masih kanak-kanak? Apakah Bapak Ibu Saudara berada dalam relasi yang menegangkan karena melihat sosok orang tua yang menakutkan, ataukah relasi yang hangat dan akrab karena orang tua hadir sebagai sosok sahabat yang merangkul? Gambaran relasi anak dengan orang tua seringkali juga dipakai untuk
menggambarkan relasi kita dengan Tuhan. Seperti apakah relasi kita dengan Tuhan? Marilah kita merenungkannya. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Ibrani 12 ayat 18 sampai dengan ayat 29. Nanti akan dibacakan oleh Pak Yosa. Sebelumnya mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa Surgawi, sumber kehidupan kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Tuhan sudah sediakan firman bagi kami. Biarlah firman ini boleh menuntun, boleh memberi pengertian dan pemahaman kepada setiap kami, hingga kami mengerti dan dapat melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 18 sampai dengan 29. Ibrani 12 ayat 18 sampai dengan 29. Tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya mengguncang bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan hari ini, penulis surat Ibrani mengajak kita untuk memperhatikan perbedaan tajam tentang pernyataan Allah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Secara khusus, pembaca diajak membandingkan ilustrasi hakikat Gunung Sinai dan Gunung Sion. Gunung Sinai menggambarkan tentang keagungan Allah yang tidak dapat dihampiri oleh orang berdosa. Tabiat yang dinyatakan dengan kekudusannya yang menyala-nyala. Semua sifat yang disebutkan itu hendak menyatakan kedahsyatan hadirat Allah. Yang mencoba mendekat pasti mati. Itulah pengalaman orang-orang yang di bawah hukum Taurat. Mereka penuh dengan rasa takut, takut untuk melihat, dan takut untuk mendengarkan. Sedangkan Gunung Sion adalah gunung yang menjadi sasaran tujuan di tanah perjanjian Kanaan.
ada suasana baru yang berbeda. Bukan suasana yang menakutkan, tapi penuh pengharapan dan sentosa. Ayat 22 mengatakan, "Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah." Melalui gambaran dua gunung ini, penulis mengajak orang-orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan dan keputusasaan untuk dapat memilih sendiri anugerah dan rahmat dari Gunung Sion ataukah hukuman mati dari Gunung Sinai. Dahulu manusia ada di bawah kekuasaan hukum yang menakutkan. Hubungannya dengan Allah merupakan jarak yang tak dapat dijembatani dan rasa takut yang mengerikan. Tetapi setelah Yesus datang, maka Allah yang berada jauh menjadi dekat dan jalan menjadi terbuka untuk datang ke hadirat-Nya. Yesus membuka sebuah lembaran baru. Ada perubahan yang sangat mendasar. Yesus membebaskan manusia dari ketakutan dan relasi yang tegang dengan Allah. Yesus membawa kita untuk merasakan relasi damai yang dekat dengan Allah. Oleh karena itu, sudah selayaknya lah kita mengucap syukur dan beribadah kepadanya dengan cara yang berkenan. Marilah kita terus setia beribadah kepadanya. Bapak Ibu, mari kita merenungkan. Rasakanlah kehadiran Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara merasakan kehadirannya sebagai pribadi yang sangat dekat, hangat, dan akrab dengan kita sehingga menyemangati kita untuk mendekat kepadanya? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah setiap kami untuk dapat menyatakan syukur atas rangkulan kasih-Mu yang menyelamatkan dan kami dapat hidup mendekat kepadamu, serta kami dapat tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, tanpa pertolongan-Mu, tanpa hikmat-Mu, dan tanpa berkat-Mu, kami tidak dapat berbuat apapun. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa ambil komitmen dari bacaan dan renungan pagi hari ini. Kita akan setia dan dengan sukacita membangun relasi yang akrab dan dekat dengan Tuhan melalui doa, saat teduh, membaca Alkitab secara berkesinambungan, dan ambil bagian dalam melayaninya. Mari Bapak Ibu, kita terus setia hidup mengikut Tuhan dan berjalan dalam firman-Nya. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.